A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada kali ini bertolak dari surat Al-Imran 103 yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang pada saat ini kita ambil dari wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Ini adalah ayatun yang ketiga, ayatun dalam arti pembuktian ilmiah. Satu, id kuntum a'daan, sebagai satu pembuktian ilmiah dari akibat bertanggapan dulu mat hidup jadi baku hantam. Antum ya, kalau antum berarti orangnya sudah ada, jadi bukan cerita yang tidak ada. Yang kesatu, yang kedua, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, akibat dari menanggapi dakwah Nabi Muhammad, akibat dari mantap dengan Quran, jadi hidup bersaudara. Antum juga, jadi bukan cerita yang tidak ada. Yang ketiga, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, antum juga ada dalam di atas pinggir jurang kehidupan nar. Fa'an qadakum minha, maka dia dengan kepastiannya menyelamatkan kalian dari yang demikian. Jadi sekali lagi, ini pembuktian ilmiah yang ketiga pada surat Ali Imran 103. Ingin kita hubungkan bahwa syafahu baratin minan nari ini adalah ancaman blok barat dan blok timur yang tentunya berkaitan dengan peringatan surat Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Bukanlah kehidupan bertujuan ihsan, bukanlah laku perbuatan baik bahwa kalian mengarahkan wajah kehidupan kalian menurut doktrin blok timur dan blok barat. Walakinnal birra man amana billah. Jadi di sini kita kaitkan dengan syafahu hufratin minan nar, di pinggir jurang kehidupan nar, yaitu ancaman blok timur dan blok barat. Ada data blok barat dengan mau menghancurkan Ka'bah oleh Abraha. Ya, kita jangan terlalu sederhana. Abraha mau merusak Ka'bah karena mau merebut sumber keuangan. Misalkan di sini banyak uang, pada datang ke sana mau bikin di tempat lain. Kita melihat lebih tajam lagi, ini keberatan dengan la ilaha illallah. Sebab Ka'bah itu lambang dari la ilaha illallah. Nah, jadi dari sini maka blok timur dan blok barat itu adalah Abraha. Blok timurnya sudah ada Salman Al Farisi di dalamnya.
yang tentunya ini adalah orang Parsi yang blok timur, yang ternyata malah ikut Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau ini dihubungkan dengan surat Rum 1-5, Alif Lam Mim, gulibatir Rum, Romawi dikalahkan. Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Mereka setelah mendapat kekalahan, mereka akan menang, akan mengalahkan. Selanjutnya nanti pada ayat 4 dan ayat 5-nya, wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada periode itu orang mukmin bergembira binasrillahi, dengan pertolongan Allah. Yaitu idza jaa nasrullahi wal fathu. Pertolongan Allah telah datang, demikian juga Futuh Mekah. Di sanalah maka blok barat dan blok timur sekali kalah sekali menang, blok baratnya blok timurnya sekali kalah sekali menang, ujungnya kolaps, runtuh. Kalau adik kuasa sudah runtuh, maka yang lain juga pada runtuh. Seandainya tidak disambung oleh Nabi Muhammad dengan Quran dan Sunnah Rasul, maka di saat itu peradaban sudah bangkrut. Jadi dari sinilah maka kita melihat tentang peristiwa tersebut. Kemudian setiap orang yang sholat pasti baca Al-Fatihah. Setiap baca Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Minta siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sering kita kemukakan bahwa siratal mustaqim patahnya sebagai objek dari kata kerja perintah ihdi, maka siratal ladzina an'amta alaihim menjadi badal, pengganti dari siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau siratun diartikan jalan, maka ini jalan kehidupan. Kalau siratun diartikan jembatan, maka ini jembatan kehidupan. Siapa yang punya, siapa yang melakukan itu, alladzina an'amta alaihim. Jadi dengan demikian maka setiap yang sholat berkepentingan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Nabi Muhammad berkepentingan dengan hadirnya kehidupan para rasul terdahulu, yaitu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, terus dan sebagainya. Itulah yang terkandung dalam siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak mau sistem kehidupan dari mereka yang campur aduk dan kehidupan dari mereka yang naturalis. Yang kedua-duanya dalam surat Baqarah 201, waqina adzabannar. Jagalah kami dari azab kehidupan nar. Disinilah maka untuk kepentingan itu perlu kita catat bahwa yang mereka minta itu adalah salamun. Sistem perdamaian di Nur Islam. Yang mereka minta itu adalah rahmatullah.
kehidupan saling kasih sayang menurut ajaran Allah. Yang mereka minta itu adalah barokatuh, kehidupan makmur, kehidupan melimpah menurut ajarannya. Kalau kita terjemahkan menurut kebijakannya, sebab ajaran itu jadi kebijakan. Seorang ahli bangunan yang dulunya sekolah tentang bangunan, dia tahu tentang bangunan, ujungnya orang tersebut punya kebijakan yang jitu dalam urusan bangunan. Tidak akan salah pilih bahan, tidak akan salah pilih merumus. Ini beton harus berapa batunya, ini beton harus berapa semennya, ini beton harus berapa pasirnya, pasir yang bagaimana, dan sebagainya. Jadi artinya ilmu atau ajaran itu ujung-ujungnya jadi kebijakan. Kalau hal ini kita kaitkan dengan hakikat kemerdekaan, ya, apa hakikat kemerdekaan? Hakikat kemerdekaan itu ada pada surat Nur ayat 55 yang pernah saya istilahkan dulu di Mekah dan di Madinah, al-hurriyatul hakikiyah. Kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenarnya adalah ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka hidup mengabdi menurut ajaranku sama dengan hidup mengabdi menurut kebijakanku, serta mereka tidak mengikut sertakan sesuatu kebijakan pun dengan kebijakanku. Itulah hakikat kemerdekaan. Hidup mengabdi menurut ajaran Allah tanpa ada campur baur dari kebijakan siapapun. Itulah merdeka. Maka dari itu kita ingin mempunyai pengkamusan merdeka ini secara ilmiah menurut tinjauan Quran. Nah, kalau di dalam UUD nanti dikatakan dalam proklamasi kemerdekaan adalah hak segala bangsa, misalnya. Kemudian dalam UUD dikatakan bahwa Indonesia turut menjaga ketertiban dunia, maka bagi kita yang budunani la yusyrikuna bi syai'an ini satu kalimat yang perlu kita junjung tinggi. Dan kalimat itu menjadi hak ajasi manusia. Siapapun yang keberatan dengan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, orang itu sudah anti hak ajasi manusia. Nah, disinilah maka kita punya satu pandangan yang tinggi. Dengan itu pula ikut menertibkan dunia. Oh, kenapa ini tinggi amat? Kenapa jauh amat? Ya bukan berarti kita ngomong gitu, kita juga sudah begitu. Tapi walaupun bagaimana, ayat Quran harus ke atas. Surat Nur 55 jangan sampai dikatakan kadaluarsa karena itu turun dia berketujuh. Tidak bisa. Itu adalah satu pola pikir yang tinggi yang budunani la yusyrikuna bi syai'an, dalam arti kalau Nabi Muhammad disuruh iqra bismi rabbika sama dengan memutus bismil asnam. Bismi rabbika itu bismillah. Bismil asnam itu bismi arbabin min dunillah. Bagaimana tidak kita katakan itu penjajahan?
Kalau sudah bismillah, orang hidup mengabdi menurut perintah Allah, hidup mengabdi menurut ajaran Allah, hidup mengabdi menurut kebijakan Allah, Allah tidak akan menjajah. Allah akan menciptakan kecerdasan. Coba aja bayangkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, malam disuruh bangun. Setelah bangun bukan melamun, tapi waratilil Qur'ana tartila, telitilah Al-Quran dengan seteliti-telitinya. Otaknya dipakai. Dari sanalah nanti timbul kecerdasan. Otak tumpul itu karena tidak pernah terlatih. Tidak pernah dilatih memahami sesuatu. Hidup mengabdi menurut kebijakan Allah itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, dikenal semua kan terjemah itu. Nih saya kami bukakan atas mereka barokah, kemelimpahan, wafroh, abundance, kemelimpahan dari semesta angkasa dan bumi ini. Kami yang membukakan. Jadi dengan demikian maka bangsa Indonesia ya bisa ya budunani la yusyrikuna bi syai'an, berarti di sanalah hakikat kemerdekaan menurut surat Nur 55. Kalau ada yang lain juga membawakan rumusan lain, silahkan aja. Silahkan, apa dasarnya? Kamusnya dari mana? Kalau ini kalamul kholik yang mana? Kalau kita surat Nur 55 itu kalamullah. Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah pencipta segala sesuatu. Mencipta kita, mencipta semut, mencipta jagung, mencipta matahari, mencipta sungai, mencipta batu dan sebagainya. Itu Allah penciptanya. Jadi dengan demikian maka bukan berarti kita ngomong seperti ini kita sudah bisa. Tapi kita omongkan karena ada di ayat Quran. Dan sangat kelihatan sekali nanti cerdasnya karena dilatih setiap malam. Kemudian setelah dilatih memahami, dilatih menghafal, akan kita rasakan. Tadi malam hafal, subuh mau dipakai, hilang lagi. Oh bagaimana kalau itu? Susah amat. Ya hilang lagi, hafalkan lagi aja. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus saja. Ya disinilah maka kecerdasan akan timbul dari berbagai latihan-latihan. Sama dengan mempelajari yang lain-lainnya. Orang Sunda kalau sudah lama di Palembang, bahasa Sunda bisa lupa. Orang Indonesia lahir di Jepang, bahasa Jepang malah. Jadi itulah seringnya dengan bahasa Jepang. Kalau Quraisy, Nabi Muhammad di kalangan Quraisy, bahasa Quraisy. Ya pantas mereka cerdas. Apa salahnya kalau kita mengangkat bahasa Quraisy ini menjadi satu ucapan kita? Akan dipersalahkan oleh siapa? Bahkan dengan demikian kita bisa menggali makna Quran sedalam-dalamnya untuk hidup, bekal hidup manusia. Kemudian di segi lain kita juga harus menyadari tentang Allah perancang, Allah pemasti. Allah membuat rancangan khair dan syar. Kemudian Allah memastikan menjadi kehidupan jannah dan kehidupan nar. Kita hubungkan dengan Anbiya surat 21 ayat 44. Bal mata'na haula'i wa aba'ahum. Tetapi kami memberi kesenangan kepada mereka,
kepada orang-orang ini, wa abahum dan nenek moyang mereka, hatta tola alaihimul umuru, hingga panjanglah peradaban dulumat atas mereka. Itu yang tadi masyrik maghrib itu panjangnya umur peradaban mereka karena Allah beri kesenangan. Afala yarawna, kata surat Anbiya 44, apala yarawna anna natil ardonan kusuha min atrofiha, apakah mereka tidak melihat secara ilmiah bahwa kami mendatangi bumi kekuasaan itu nan kusuha min atrofiha, yang mana kami menguranginya dari tepi-tepinya. Kami dengan dakwah nur, kami dengan musaddiqon dibawa oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya membentuk menjadi pola pikir Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khadijah dan sebagainya. Mereka mendakwahkan itulah na'til ardo nan kusuha min atrofiha. Kami mendatangi bumi kekuasaan itu yang mana kami menguranginya dari tepi-tepinya. Akhirnya Allah bertanya, apa humul ghalibun? Apakah mereka yang menjadi pemenang? Allah bertanya, apa humul ghalibun? Pada surat Mujadalah Allah menjawab, la aglibanna ana wa rusuli. Benar-benar aku akan menang, demikian juga sunnah-sunnah Rasulku. Jadi Allah datang sama dengan ilmu datang melalui Rasul, melalui para pendukung sunnah Rasul, mendatangi bumi kekuasaan itu nan kusuha min atrofiha, yang menang la aglibanna ana wa rusuli. Allah yang menangnya ya, bukan kita. Allah yang menang, kemudian Nabi Muhammad mutawakkilun ala Allah. Bukan kehendak pribadi Muhammad. Itu adalah mutawakkilun ala Allah. Bertindak sebagai wakil. Tidak punya kebijakan Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad atau Allah, siapa yang menaati sunnah Rasul maka sungguh telah menaati kebijakan Allah. Nah, jadi dari sinilah maka Allah menang. Allah menang sama dengan setan kalah. Setan kalah, di sanalah fa'an qadakum minha. Yang mau bismillahirrahmanirrahim, Allah selamatkan, fa'an qadakum minha. Tetapi ingat, Allah perancang lagi pemasti urusan tegaknya hasanah fi dunia, masalah goib. Mutakin yu'minuna bil goib, berpandangan dan bersikap hidup perihal goib itu Allah yang memastikan. Mereka tidak mau sok tahu. Mereka tidak mau memaksakan kehendak, walaupun sudah mau, kalau Allah belum mengizinkan tidak bisa dilakukan. Tetapi bila Allah sudah mengizinkan, la yu'akhkharu, tidak bisa ditangguhkan kalau sudah mengizinkan. Maka dari itu tunduklah kepada rumusan Allah perancang, Allah juga pemasti. Paling-paling yang harus digiatkan, undanglah kepastian Allah melalui yuqimuna sholat, berikut mimma rozaqnahum yunfikun. Kuasai ilmu sampai dengan bisa menegakkan sholat khusyuk. Kemudian danai kehidupan hasanah di dunia dengan mimma rozaqnahum yunfikun. Dari mana sumbernya? Mimma rozaqnahum, kami karuniakan kepada mereka. Karena mereka itu orangnya terampil, bisa membiayai diri, bisa menyisihkan dari berbagai apa yang dihasilkan untuk mendanai hasanah di dunia.
itulah nanti yang bernilai mengundang Allah memastikan. Ingat ya, Allah memastikan, bukan manusia. Allah memastikan, tapi kepastian Allah harus diundang oleh seriusnya manusia. Yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfikun. Sehingga studi tidak ogah-ogahan, sehingga berkorban untuk mendanai juga tidak asal-asalan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dengan demikian maka ada kasus apapun, ada peristiwa apapun, ada perhelatan apapun, jangan sampai terganggu pinta ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai terganggu pinta siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan sampai terganggu pinta ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sebab itu adalah hak pribadi masing-masing orang dalam persoalan keselamatan dunia dan akhirat. Bila nanti terjadi kelemahan dalam misalkan, oh ini ayat susah sekali, ini pemahamannya sulit sekali, ini pengkamusannya itu dan ini, maka dakwah lain tidak boleh dilupakan. Ada dakwah bil hal. Saya tidak bisa menjelaskan kepada orang lain tentang ayat itu, tentang ayat ini, tapi saya bisa berbuat baik sesama manusia. Saya bisa turut memperbaiki jalan. Saya bisa turut mendanai jalan agar rapih. Saya bisa membantu kawan. Saya bisa membantu sedikit-sedikit siapapun, tetangga dan sebagainya. Itu dakwah bil hal. Jangan dilupakan. Dan itu juga turut mengundang Allah memastikan. Sebab Allah memastikan di atas dasar keseriusan manusia. Tidak mungkin Allah memastikan sesuatu di atas dasar manusia yang main-main. Dari sinilah maka usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bila siapapun merasa ada kelemahan misalkan dalam dakwah bil lisan, maka dakwah bil hal tidak boleh dilupakan. Bahkan kalau hanya bil lisan melulu, bil halnya tidak ada, nah nanti kesannya hanya ngelocok otak. Kenyataannya tidak ada. Kenyataannya tidak jujur. Kenyataannya tidak amanah. Kenyataannya bosanan. Kenyataannya bikin orang lain putus asa dan sebagainya. Ini perlu kita perhatikan bersama dalam kaitan dengan kemulusan mengundang Allah memastikan hasanah ke dunia cepat terjelma sesuai dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kita sudah memahami bahwa la raka'ata liman la fatihata lahu, tidak terhitung rakaat bagi siapa yang tidak ada al-fatihahnya. Jadi berarti al-fatihah sudah lengkap untuk penyelamatan manusia, dari mulai bismillahnya, alhamdulillah, dan seterusnya, terus ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai dengan pinta siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma stajib, Allahumma stajib, Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahli man akhraja rusulaka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.